Bab 4491, Duan Tianhong. Di dalam perkebunan sampingan klan Duan untuk perekrutan di kota suci Turmalin. Tetua yang bertanggung jawab atas perkebunan sampingan, yang juga merupakan tetua dari Balai Penegakan Klan Duan, mengeluarkan artefak spasial dan berkata dengan keras, "Jangan melawan. Ikuti saya ke artefak spasial." Petik 2. Setelah itu, sesepuh membawa Duan Lingtian ke artefak spasial. Duan Lingtian secara alami tahu lebih baik daripada menolak selama proses tersebut. Lagi pula, dia baru saja memasuki artefak spasial, yang bisa dia tinggalkan kapan saja. Dia tidak akan takut bahkan jika dia telah memasuki dunia kecil orang tua itu. Lagi pula, lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika lelaki tua itu benar-benar ingin menyakitinya, tidak perlu melalui semua masalah ini. Orang tua itu bisa dengan mudah membunuhnya sekarang. Setelah Duan Lingtian dan lelaki tua itu menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan artefak berbentuk labu, Tan Xiu Teng menunggu dengan tenang mereka kembali. Dia sangat yakin dengan hasilnya. Dia tahu klan Duan akan dengan senang hati menerima Duan Lingtian sebagai penatua sementara atau penatua terhormat. Lagi pula, meskipun Duan Lingtian belum menjadi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, kemungkinan besar tidak banyak orang di bawah ranah dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi di klan Duan yang merupakan tandingan Duan Lingtian. Dalam artefak spasial, lakukan yang terbaik untuk menahan seranganku dan biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya, kata tetua itu. Tanpa menunggu respon, dia langsung menyerang. Energi agung menyapu Duan Lingtian dengan kekuatan 1000 pasukan segera. Sebelum memasuki artefak spasial, lelaki tua itu sudah tahu bahwa Duan Lingtian yang berpakaian ungu hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Namun, dia tidak yakin dengan tingkat kekuatan Duan Lingtian. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Duan Lingtian tidak menahan diri lagi. Energi surgawinya bersama dengan hukum ruangnya yang telah mencapai bentuk sempurna melonjak dengan bergolak. Setelah itu, dia menggunakan pedang dao dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan serangan yang datang sepenuhnya. Tak perlu dikatakan, dia hanya mampu melakukan ini karena lelaki tua itu telah menahan kekuatannya. Segera setelah lelaki tua itu bergerak lebih awal, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu hanya menyerang dengan kekuatan seseorang yang dekat dengan alam dewa tertinggi yang tak tertandingi, dan tingkat kekuatan ini jauh lebih lemah daripada miliknya. Seseorang dengan kekuatan ini bahkan tidak bisa menahan 10 gerakan darinya. Jika orang tersebut tidak memiliki sarana khusus, dia yakin dia bisa membunuh orang tersebut. Swoosh! Pada saat berikutnya, energi Duan Lingtian berkumpul dan membentuk sinar pedang yang kuat yang segera ditembakkan. Kekuatan sinar pedang menyebabkan sesepuh melebarkan matanya karena terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat. Kekuatannya sebanding dengan anggota terkuat di bawah ranah dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi di Jaded Heavenly Mansion. Meskipun klan Duan memiliki keajaiban seperti Duan Lingtian dalam sejarah klan, mereka sedikit dan jauh di antaranya. Dengan sejarah yang berlangsung jutaan tahun, hanya ada beberapa orang seperti Duan Lingtian di klan Duan. Adapun klan Duan saat ini, tidak ada orang seperti Duan Lingtian sama sekali. Bagaimana mungkin tetua tidak terkejut sekarang karena seseorang seperti itu sedang menjalani penilaian untuk bergabung dengan klan Duan? Tidak ada kesalahan, pedang daunnya pasti telah mencapai tahap ke-6. Lagi pula, ini hampir memasuki tahap ke-7. Tetua itu semakin dikejutkan oleh pedang dao milik Duan Lingtian. Berdasarkan pengetahuannya, tidak lebih dari 100 orang yang memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi hingga tahap ke-6 di batas luar dan dunia segudang di generasi saat ini. Di era saat ini, mungkin tidak lebih dari 5 orang yang telah memahami pedang dao ke tahap ke-6. Selain itu, saya tidak berpikir siapapun di bawah ranah orang suci telah memahami pedang dao ke tahap ke-6. Semua orang suci, tanpa kecuali, memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mengesampingkan yang lainnya, mereka setidaknya telah menguasai satu hukum ke tahap terpenting dan memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi ke tahap ke-6. Setelah beberapa saat, sesepuh dengan cepat menepis pikirannya. Dia melihat serangan Duan Lingtian menyapu dan melambaikan tangannya, dengan mudah memblokir serangan Duan Lingtian. Meskipun serangan Duan Lingtian kuat, itu secara alami tidak signifikan bagi sesepuh yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat ini, senyum muncul di wajahnya.
Ekspresi kaku dan tegasnya dari sebelumnya telah menghilang. Dia berkata, "Anak muda, saya Duan Tianhong, tetua kedua dari Balai Penegakan Klan Duan. Siapa namamu?" Jika ada anggota klan Duan ada di sini, mereka akan terkejut melihat Duan Tianhong sekarang. Lagi pula, Duan Tianhong jarang tersenyum bahkan di depan pemimpin klan dari klan Duan, apalagi orang lain. Satu-satunya orang yang menerima perlakuan seperti itu hanyalah Demi Sein dari klan Duan. "Nama saya Duan Lingtian." "Salam, Penatua Tianhong," jawab Duan Lingtian. Dia secara alami tidak terkejut dengan perubahan sikap Duan Tianhong. Dia sudah mengharapkan ini. Dengan kekuatannya sekarang, apalagi pasukan setengah santo, dia akan disambut dengan hangat bahkan dalam pasukan berpangkat santo. "Nama keluargamu juga Duan." Senyum di wajah Duan Tianhong melebar setelah mendengar ini. Mungkin, dia jarang tersenyum sehingga senyumnya terlihat canggung di mata orang lain. Duan Tianhong terus berkata, "Sepertinya kamu ditakdirkan untuk bergabung dengan kami. Klan Duan, dengan kekuatan Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tetua terhormat di Duan Lingtian kami. Nyatanya, saya tidak berpikir akan ada keberatan bahkan jika Anda menjadi tetua terhormat di klan kami." Sebelum Duan Lingtian datang, dia tahu bahwa gelar Grand Reverend Elder hanya diberikan kepada penatua interim terkuat dan penatua terhormat. Ini hanya berlaku untuk mereka yang berada di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan diberi gelar Wali. Penatua terhormat adalah gelar yang diberikan kepada tetua sementara, orang luar di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bergabung dengan klan Duan. "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tanah utama klan Duan untuk bertemu dengan pemimpin klan kita," kata Duan Tianhong. Dia sangat ingin membawa Duan Lingtian kembali, khawatir Duan Lingtian tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan klan Duan. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Penatua Tianhong," kata Duan Lingtian dengan sopan. "Tidak ada masalah sama sekali. Ini hanya masalah sepele," kata Duan Tianhong sambil melambaikan tangannya. "Selain itu, nama belakangmu adalah Duan Lingtian. Anda harus memiliki hubungan jauh dengan klan Duan kami. Anda tidak hanya ditakdirkan untuk bergabung dengan klan Duan, tetapi Anda juga ditakdirkan untuk bertemu dengan saya. Oleh karena itu, tidak perlu bagi Anda untuk bersikap sopan kepada saya. Jika Anda mau, Anda bisa memperlakukan saya seperti kakak laki-laki." Duan Tianhong tidak bisa merasakan usia persis Duan Lingtian. Dia hanya bisa merasakan secara samar bahwa Duan Lingtian tidak lebih dari 30.000 tahun. Mereka yang memiliki kekuatan Duan Lingtian pada usia seperti itu semuanya adalah keajaiban. Setelah meninggalkan artefak spasial, Duan Tianhong berkata, "Karena dia adalah bawahanmu, dia harus mengikuti kita kembali ke klan Duan." Setelah itu, Duan Tianhong, yang bahkan tidak memperhatikan Tan Xiuteng sebelumnya, mengangguk dan sedikit tersenyum pada Tan Xiuteng. Meski senyumnya kecil dan pendek, itu mengejutkan orang yang memimpin Duan Lingtian dan Tan Xiuteng ke sini. Apa yang sedang terjadi? Penatua Tianhong selalu memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan jarang tersenyum, dia benar-benar tersenyum. Bab 4492, bergabung dengan klan Duan. Duan Lingtian dan Tan Xiuteng dengan cepat mengikuti Duan Tianhong ke tanah utama klan Duan di luar kota suci Turmalin. Selama perjalanan, Duan Lingtian memperkenalkan kota suci Turmalin dan berbagai bisnis klan Duan di kota tersebut kepada Duan Lingtian. Dia sangat lugas dan memberitahu Duan Lingtian bahwa setelah menjadi tetua terhormat dari klan Duan, dia akan menerima diskon besar di toko-toko milik klan Duan di kota suci Turmalin jika dia menunjukkan tanda identitasnya. Duan Tianhong juga bertanya tentang asal-usul Duan Lingtian, dan dia semakin bersemangat ketika mendengar bahwa Duan Lingtian berasal dari Myriad Worlds. Orang-orang dari Myriad Worlds tanpa akar dan belenggu di batas luar dan seperti batu tulis kosong. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki keterikatan yang dapat mengganggu. Selain itu, mereka kemungkinan meninggalkan Myriad Worlds untuk mendapatkan pijakan di batas luar. Ini berarti bahwa mereka umumnya lebih stabil dan fokus. Karena itu, banyak pasukan di batas luar lebih suka merekrut orang-orang seperti itu. Sementara itu, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang klan Duan setelah mendengarkan Duan Tianhong. Dia mengetahui bahwa ada lebih dari selusin pembangkit tenaga tertinggi di bawah ranah demi orang suci di klan Duan. Di antara mereka, ada beberapa orang yang hampir menjadi setengah orang suci.
Pemimpin klan dari klan Duan, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat, termasuk dalam kelompok kecil orang ini. Demi orang suci, yang dikenal sebagai orang suci yang akan segera terjadi di dunia segudang, adalah pusat kekuatan tertinggi tingkat 5. Melalui Duan Tianhong, Duan Lingtian juga mengetahui untuk pertama kalinya bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi dibagi menjadi beberapa level sesuai dengan kekuatannya. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat mereka. Dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara pembangkit tenaga tertinggi, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka dibagi ke dalam level seperti itu. Duan Lingtian tidak menunjukkan keterkejutannya dan terus mendengarkan Duan Tianhong dalam diam. Kekuatanku hanya rata-rata di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi di klan Duan. Saya hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 2. Pemimpin klan adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3, mirip dengan kepala penatua dari balai penegakan. Mereka terus mengobrol sampai mereka tiba di luar kawasan utama klan Duan. Labirin yang rumit mengelilingi bagian luar kawasan utama klan Duan. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa itu untuk mencegah orang luar berkeliaran di dekat perkebunan. Meskipun klan Duan sangat kuat dan tidak takut pada orang luar, itu menjengkelkan karena orang-orang yang ingin tahu berjalan mendekat dan mengganggu klan. Mudah bagi pembangkit tenaga listrik untuk menemukan tanah klan Duan melalui labirin, tetapi itu akan menjadi tugas yang sulit bagi orang lain. Bahkan Duan Lingtian tidak dapat menavigasi labirin dengan mudah. Penatua Tianhong. Setelah Duan Tianhong memimpin Duan Lingtian dan Tan Xiu Teng ke perkebunan, banyak orang menyapa Duan Tianhong dengan hormat saat melihatnya. Di antara orang-orang ini, banyak anak muda memandang Duan Lingtian dan Tan Xiu Teng dengan rasa ingin tahu. Secara alami, mereka tidak berani bergosip dan hanya berbicara melalui transmisi suara. Siapa dua orang ini? Tetua Tianhong memperlakukan mereka dengan agak sopan. Bukankah giliran Penatua Tianhong yang bertanggung jawab atas tanah sampingan klan kita di kota suci Turmalin baru-baru ini? Keduanya mungkin ada di sini untuk bergabung dengan klan kita saat itu. Fakta bahwa dia secara pribadi memimpin mereka ke sini menunjukkan bahwa mereka pasti sangat kuat. Berdasarkan penampilan mereka, mereka sebenarnya tidak terlihat terlalu kuat. Namun, karena Penatua Tianhong secara pribadi membawa mereka ke sini dan memperlakukan mereka dengan sopan, tidak ada keraguan bahwa mereka setidaknya dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Ada beberapa orang yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi yang bergabung dengan klan Duan kami di masa lalu. Namun, saya tidak berpikir Tetua Tianhong memberi mereka perlakuan seperti itu. Apakah mereka pembangkit tenaga listrik tertinggi? Tidak. Kemungkinan besar hanya satu dari mereka yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi jika spekulasi saya benar. Sementara itu, Duan Tianhong, elder kedua dari Balai Penegakan Klan Duan, memimpin Duan Lingtian dan Tan Xiu Teng ke aula resepsi untuk bertemu Duan Bing, pemimpin klan dari klan Duan. Duan Bing sudah lama diberitahu tentang kedatangan Duan Lingtian dan sudah menunggu di aula resepsi ketika mereka tiba. Duan Tian berhenti di luar aula resepsi dan berkata dengan hormat, "Salam, pemimpin klan. Aku sudah membawanya ke sini." Sebuah suara keras terdengar dari dalam aula. "Masuk." Duan Tianhong tersenyum dan memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk mengikutinya sementara Tan Xiu Teng mengikuti di belakang keduanya. Duan Lingtian melihat Duan Bing begitu dia masuk ke ruang resepsi. Dia juga pernah mendengar nama Duan Bing sebelumnya dari Duan Tianhong. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Duan Bing dan menyapa, "Salam, pemimpin klan Duan." Tan Xiu Teng segera mengikuti dan menyapa Duan Bing juga. Duan Bing memandang Duan Lingtian dengan senyum cerah di wajahnya saat dia berkata, "Kamu Duan Lingtian, kan? Penatua Tianhong mengirimi saya pesan sebelumnya. Dia memberitahu saya bahwa Anda dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, dan Anda telah memahami pedang Dao ke tahap ke-6. Setelah jeda singkat, Duan Bing terus berkata, "Saya tidak meragukan kata-kata Penatua Tianhong, tetapi ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang di bawah alam pembangkit tenaga tertinggi yang telah memahami pedang Dao ke tahap ke-6. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menunjukkan kepada saya pedang Dao Anda." Meskipun nada suara Duan Bing sepertinya sedang bertanya pada Duan Lingtian, energi yang kuat dan agung melonjak dan menyapu aula resepsi segera setelah dia selesai berbicara. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak punya niat untuk menolak Duan Bing. Dia tahu dia harus menunjukkan kekuatannya untuk meningkatkan nilainya. Dia bergabung dengan klan Duan dengan suatu tujuan,
dan itu hanya akan menguntungkannya untuk menunjukkan kekuatannya daripada menunggu dan menawar waktunya. Energi surgawi Duan Lingtian dan hukum ruangnya, yang telah mencapai bentuk sempurna, melonjak segera sebelum dia menunjukkan pedang daunnya. Swoosh! Sinar pedang yang sangat kuat ditembakkan, tampak seolah-olah itu bisa menembus langit dan bumi. Namun, sebelum bisa merusak aula resepsi, itu dihentikan oleh Duan Bing. Duan Bing sangat senang. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata, ini benar-benar di tahap ke-6. Selain itu, sepertinya pedang dao Anda telah berada di tahap ke-6 untuk sementara waktu sekarang. Saya mendengar Anda dari Myriad Words. Sepertinya klan Duan kita telah menemukan permata kali ini. Bab 4493, Tetua Agung yang terhormat. Meskipun ujiannya singkat, Duan Bing, pemimpin klan dari klan Duan, benar-benar memastikan kekuatan Duan Lingtian. Tidak ada keraguan bahwa Duan Lingtian dekat dengan dunia dewa tertinggi yang tak tertandingi. Selain itu, menurut pendapatnya, bahkan keajaiban mengerikan dengan basis kultivasi yang sama di rumah surgawi Jadetide mungkin tidak dapat mengalahkan Duan Lingtian dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, setelah beberapa saat, Duan Bing menjadi tenang dan berkata, tampak sedikit ragu, saya penasaran. Dengan kekuatanmu, kamu bisa bergabung dengan Jadetide Heavenly Mansion, dan kamu akan tetap dihargai tinggi. Mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan klan Duan kami? Duan Bing tidak bertele-tele dan terus terang dengan kata-katanya. Duan Lingtian tersenyum dan menjawab dengan jujur, kamu tidak salah. Namun, saya baru di alam petir suci, dan ada banyak hal yang tidak saya kenal. Akan lebih merepotkan bagiku untuk bergabung dengan Jadetide Heavenly Mansion karena tanah utama mereka tidak berada di kota suci Turmalin. Di sisi lain, akan lebih mudah bagiku untuk bergabung dengan salah satu dari 3 pasukan peringkat demi santo terkuat di kota suci Turmalin. Adapun mengapa saya memilih klan Duan, nama belakang saya juga Duan. Di masa depan, jika Jadetide Heavenly Mansion mengundang saya untuk bergabung dengan mereka, saya pasti akan bergabung dengan mereka jika itu menguntungkan saya. Ada baiknya Anda mengemukakan masalah ini karena saya juga ingin menjelaskannya kepada Anda. Pemimpin klan Duan, Duan Lingtian tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia juga mengagumi kejujuran Duan Lingtian. Lagi pula, kebanyakan orang, bahkan jika mereka memiliki pemikiran ini, tidak akan menyuarakannya. Lingtian, kamu cukup jujur, kata Duan Bing. Dia secara alami tidak marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan Duan Ling. Kata Tian, ada beberapa anggota klan Duan yang bergabung dengan Jadetide Heavenly Mansion karena Jadetide Mansion dapat memberi mereka hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh klan Duan. Meskipun pasukan peringkat demi santo hanya di bawah pasukan peringkat santo, jarak di antara mereka tidak dapat diatasi. Duan Bing tersenyum dan terus berkata, bagaimanapun, kebetulan yang beruntung bergabung dengan kami saat ini. Kebetulan, akan ada peluang besar bagi Anda di klan Duan dalam 10 tahun. Pada saat itu, jika Anda tampil baik dan menonjol, ada kemungkinan besar Jadetide Heavenly Mansion akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka. Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia mendengar kata-kata ini. Sungguh luar biasa jika dia bisa bergabung dengan Jadetide Mansion. Dia menangkupkan tinjunya ke Duan Bing lagi dan berkata dengan serius, pemimpin klan Duan, kamu adalah orang yang murah hati. Bahkan jika saya hanya tinggal di klan Duan selama 10 tahun, saya tidak akan pernah melupakan waktu saya di klan Duan. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak pernah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika klan Duan tidak melakukan apapun untuknya dalam 10 tahun mendatang, kesempatan yang dibicarakan Duan Bing sudah lebih dari cukup baginya untuk merasa bersyukur. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membayar klan Duan. Setelah mengobrol sebentar, Duan Bing akhirnya meminta Duan Tianhong membawa Duan Lingtian untuk menyelesaikan formalitas menjadi tetua terhormat klan Duan. Tujuan utama dari ini adalah untuk mendapatkan token identitas. Setelah membantu Duan Lingtian mendapatkan token identitas, Duan Tianhong memimpin Duan Lingtian ke tempat penanaman untuk tetua terhormat. Duan Tianhong berkata, Lingtian, dengan kekuatanmu, sekarang kamu adalah penatua terhormat, kamu dapat menantang penatua terhormat saat ini dari klan Duan kita. Tak perlu dikatakan, jika Anda menang, Anda akan menjadi penatua agung baru dari klan Duan kami. Penatua agung terhormat saat ini ahli dalam hukum guntur.
Dia juga memahami hukum guntur ke bentuk yang sempurna, dan dia telah memahami penguasaan Dao ke tahap ketiga. Penguasaan Dao adalah salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Di masa lalu, ketika Duan Lingtian berada di alam bawah dan masih lemah, dia secara singkat memahami penguasaan Dao. Dia menemukannya dari warisan Kaisar Surgawi tertentu dari alam Devata. Namun, saat dia semakin kuat, dia menemukan bahwa penguasaan Dao menjadi semakin tidak berguna baginya sehingga dia akhirnya berhenti memahaminya. Elder Tianhong, saya tahu bahwa Grand Revered Elder adalah gelar yang diberikan kepada elder terhormat terkuat. Namun, apakah ada perbedaan antara menjadi penatua yang terhormat dan penatua yang terhormat? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu ada perbedaan. Lagi pula, perbedaannya tidak kecil, Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Pertama, tanah budidaya berbeda. Tanah budidaya tetua terhormat terletak di salah satu dari 9 mata air spiritual besar di klan Duan, dan tempat budidaya tetua agung sebenarnya tepat di atas jantung mata air. Duan Lingtian tahu bahwa mata air spiritual dibentuk oleh energi roh surga dan bumi yang berlebihan setelah sejumlah kristal surgawi mencapai tingkat tertentu. Lingkungan budidaya di mana mata air berada sempurna, dan energi roh langit dan bumi di sana sangat kaya. Semakin dekat ke jantung mata air spiritual, semakin baik lingkungan kultivasinya. Bagi para kultivator di bawah alam kekuatan tertinggi, berkultivasi di jantung mata air spiritual dapat memberi mereka hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Duan Tianhong terus berkata, selain itu, klan Duan akan memberikan sumber daya kultivasi kepada tetua terhormat pada waktu yang ditentukan. Banyak sumber budidaya sangat didambakan. Pada saat itu, penatua agung akan diberikan prioritas dan dapat memilih 3 dari sumber budidaya terlebih dahulu. Sebaliknya, penatua terhormat tidak hanya harus menunggu penatua agung untuk memilih terlebih dahulu, tetapi penatua terhormat masing-masing hanya dapat memilih 1 sumber daya kultivasi. Petik 2. Setelah itu, Duan Tianhong terus berbicara tentang berbagai manfaat menjadi tetua agung yang terhormat seperti kenaikan gaji, perbedaan status, dan sebagainya. Setelah mendengarkan, ada satu hal yang paling membuat Duan Lingtian bersemangat. Setiap tahun, tetua terhormat dari klan Duan akan diberi kesempatan untuk mengikuti demi Sein klan Duan selama 3 hari. Selama 3 hari, seseorang dapat meminta saran dan sebagainya dari demi Sein. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang, dan matanya bersinar dengan tekad saat dia berpikir, aku harus menjadi tetua agung dari klan Duan. Segera setelah itu, mereka tiba di tempat budidaya untuk tetua terhormat dari klan Duan. Seperti yang dikatakan Duan Tianhong, disitulah letak mata air spiritual. Kabut tebal energi roh surga dan bumi dapat dilihat di sekitar dan di mata air spiritual. Penatua Tianhong, pondok yang digantung di tengah musim semi adalah tempat budidaya penatua agung, bukan? Duan Lingtian bertanya. Ketertarikannya langsung terpikat oleh sebuah gubuk di pulau terapung tepat di atas jantung mata air, yang tampak indah dan megah di bawah cahaya. Cairan kental dan kental dari mata air menyentuh pulau terapung dengan lembut. Duan Tianhong mengangguk. Ya, Lingtian, apakah Anda berencana untuk mengeluarkan tantangan sekarang atau Anda berencana untuk menunggu? Setiap tetua terhormat diberi kesempatan untuk menantang tetua terhormat agung, tetapi jika dia gagal, dia hanya dapat mengeluarkan tantangan lain setelah 30 tahun. Aturan ini ada untuk mencegah penatua agung diganggu terlalu banyak selama kultivasi. Petik 2, Bab 4494, Qin Yunyi, penatua klan Duan yang terhormat. Sebagai pasukan setengah santo, klan Duan memiliki 9 cincin spiritual, dan masing-masing dari mereka adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Tempat terdekat dengan mata air juga merupakan tempat energi roh langit dan bumi adalah yang terkuat. Meskipun Duan Lingtian juga tertarik dengan tempat kultivasi penatua agung dari klan Duan, daya tariknya tidak sekuat manfaat lain menjadi penatua agung terhormat. Lagi pula, dia memiliki cukup banyak kristal suci sekarang. Jika dia menyerap kristal surgawi dan membuka dunia kecilnya untuk berkultivasi dengan bantuan pohon kehidupan surgawi, efeknya tidak lebih buruk daripada mata air spiritual. Yang membuat Duan Lingtian lebih bersemangat adalah kesempatan untuk menghabiskan waktu dan belajar dari demi Sein dari klan Duan. Yang paling penting, Duan Tianhong kemudian memberitahunya bahwa bukan tidak mungkin untuk membuat 1 atau 2 permintaan selama itu tidak berlebihan dan dalam kemampuan demi Sein. Setelah menjadi tetua agung yang terhormat,
aku dapat menggunakan itu sebagai kesempatan untuk meminta demi Sein Klan Duan untuk melihat apakah dia dapat mematahkan teknik penjara jiwa pada KR. Akan sangat bagus jika dia bisa melakukan itu. Jika tidak, mungkin, saya bisa memintanya untuk memperlambat erosi jiwa KR. Itu masih sangat bagus karena itu akan memberi saya lebih banyak waktu. Duan Lingtian masih belum optimis bahwa demi Sein dari klan Duan akan mampu mematahkan teknik pemenjaraan jiwa di KR. Namun, ini adalah satu-satunya pilihannya sekarang, dan dia hanya bisa mencoba setiap jalan yang tersedia baginya. Secara alami, yang terbaik adalah jika dia mendapat bantuan dari seorang suci. Namun, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Mengesampingkan segalanya, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk bertemu dengan seorang suci. Orang suci adalah keberadaan yang paling kuat. Bahkan di dunia penentang dewa, dikatakan bahwa hanya ada satu orang suci. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini setelah dia datang ke batas luar. Nyatanya, setelah sampai di batas luar, pengetahuannya tentang dunia penentang dewa telah tumbuh secara signifikan. Dunia yang menentang dewa adalah salah satu dari Myriad Worlds, dan salah satu dari 18 Middle. Dunia di bawah 3 dunia atas, yang juga merupakan 3 dunia terkuat. 18 dunia tengah sebagian besar diperintah oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia. Adapun dunia tanpa pusat kekuatan tertinggi dunia, beberapa pusat kekuatan tertinggi dunia akan bersatu untuk mengaturnya. Dengan efek khusus dari alam dewa mereka masing-masing, ketika mereka bergabung, mereka tidak perlu takut pada rata-rata pusat kekuatan tertinggi dunia. Pada saat ini, Duan Lingtian kembali sadar dan berkata kepada Duan Tianhong, "Penatua Tianhong, saya ingin menantang Penatua Agung yang terhormat sekarang." Duan Tianhong mengangguk. Dia berkultivasi tertutup sekarang. Sebelum Anda mengeluarkan tantangan, tolong dengarkan penjelasan saya. Umumnya, tantangan akan mengganggu kultivasi Grand Revered Elder terlepas dari apakah itu hanya kultivasi biasa atau kultivasi pintu tertutup. Namun, jika seseorang memilih untuk mengeluarkan tantangan ketika Penatua Agung sedang berkultivasi secara tertutup, Penatua Agung akan diberikan pilihan untuk mengubah tantangan menjadi pertempuran hidup atau mati. Faktanya, Duan Tianhong tidak mengkhawatirkan Duan Lingtian. Lagi pula, dia sama sekali tidak meragukan kekuatan Duan Lingtian. Dia mengatakan ini berharap Duan Lingtian akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, setelah mengatakan itu, dia menambahkan, jika Penatua terhormat saat ini ingin mengubah tantangan menjadi pertempuran hidup atau mati, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Duan Tianhong bisa saja mengirim transmisi suara ke Penatua Agung Klan Duan saat ini untuk memperingatkannya agar tidak mengubah tantangan menjadi pertempuran hidup atau mati, tidak peduli betapa jengkelnya dia dengan dibangunkan dari kultivasi pintu tertutupnya. Namun, dia tidak berpikir Penatua Agung yang terhormat saat ini akan mempercayainya atau mengindahkan nasihatnya. Bagaimanapun, keajaiban sebagian besar bangga dan sombong. Jangan khawatir, Penatua Tianhong. Saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis. Dia tahu kebanyakan orang akan sangat marah jika diganggu selama kultivasi tertutup mereka. Dengan demikian, dapat dimengerti jika Grand Revered Elder dari Klan Duan saat ini ingin mengubah tantangan menjadi pertempuran hidup atau mati. Baiklah, kata Duan Tianhong dengan anggukan sebelum dia mengajari Duan Lingtian cara mengeluarkan tantangan. Setelah itu, Duan Lingtian meraih token identitasnya dan mengirimkan energi surgawi ke dalamnya. Setelah itu, dia mengarahkan energi dari token identitas ke mata air spiritual. Dalam sesaat, mata air berguncang, dan energi roh surga dan bumi yang mencair melonjak sesaat sebelum surut dari Pulau Terapung. Saat ini, raungan marah terdengar dari gubuk. Siapa yang berani menantangku saat aku berkultivasi tertutup? Saya akan membunuh kamu. Tantangan ini sekarang menjadi pertarungan hidup atau mati. Setelah itu, seorang pemuda berotot keluar dari gubuk. Petir melintas di sekitar tubuhnya, dan ekspresi tegas dan marah terlihat di wajahnya yang kaku. Dia berada di titik kritis selama kultivasinya yang tertutup, dan meskipun peningkatannya tidak signifikan, dia masih sangat marah karena diganggu. Ledakan, saat guntur berdering dan kilat menyambar di langit, pemuda berotot itu terbang dan berdiri di seberang Duan Lingtian dan Duan Tianhong di udara. Pemuda berotot itu melihat Duan Tianhong dan menangkupkan tinjunya ke Duan Tianhong sebelum dia berkata, mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Salam, Penatua Tianhong.
Apakah ini penantang saya? Apa dia baru? Duan Tianhong menatap pemuda berotot itu dan menghela nafas dalam hati sebelum dia berkata melalui transmisi suara, Penatua Agung Qin, Anda bukan tandingan penatua terhormat yang baru ini. Dengan kekuatannya, sangat sedikit orang di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi yang cocok untuknya. Bahkan mereka yang mengaku tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi di alam petir suci paling tidak setara dengannya. Duan Tianhong sangat lugas dengan kata-katanya. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, pemuda berotot itu mendengus tak percaya. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan transmisi suara saat dia berkata, Penatua Tianhong, bahkan jika Anda mencoba berbicara untuknya, tidak perlu melebih-lebihkan. Jika dia sekuat yang Anda klaim, saya tidak berpikir dia akan bergabung dengan klan Duan. Petik 2. Pemuda berotot itu tidak repot-repot menyembunyikan ketidakpercayaannya sama sekali. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat yang sama, banyak sosok terbang keluar dari berbagai gubuk di atas mata air spiritual. Mereka adalah tetua terhormat dari klan Duan. Apakah seseorang menantang Grand Revered Elder Qin Yunyi? Apakah dia baru? Dia pasti pendatang baru. Di antara kami, bahkan Elder terhormat Yuan yang paling dekat kekuatannya dengan Grand Revered Elder Qin akan paling setara dengan Grand Penatua Qin yang terhormat setelah terobosan. Hampir tidak mungkin bagi Penatua Yuan yang terhormat untuk mengalahkan Penatua Qin yang terhormat. Bagaimanapun, bahkan jika Penatua terhormat Yuan ingin menantang Grand Revered Elder Qin, dia tidak akan menantang Grand Penatua Qin yang terhormat saat dia berkultivasi tertutup. Berdasarkan kata-kata Penatua Qin yang terhormat, sepertinya Penatua Tianhong mengatakan kepadanya melalui transmisi suara bahwa pendatang baru itu sangat kuat. Apalagi, sepertinya kekuatan pendatang baru ini dibesar-besarkan sejak Grand Revered. Tetua Qin tidak percaya bahwa seseorang yang begitu kuat akan bergabung dengan klan Duan. Jangan bilang Penatua Tianhong memberitahu Penatua Qin yang terhormat bahwa pendatang baru itu sebanding dengan mereka yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat tinggi yang tak tertandingi. Jika demikian, maka itu terlalu dibesar-besarkan. Itu benar, tidak mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu bergabung dengan klan Duan, kan? Para tetua terhormat berspekulasi di antara mereka sendiri, bertanya-tanya apa yang dikatakan Duan Tianhong kepada Qin Yunyi. Mereka semua memandang Duan Lingtian saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara itu, setelah hening sejenak, Duan Tianhong menghela nafas dan menyingkir. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Kata-kata Duan Tianhong menyebabkan kelompok tetua terhormat melebarkan mata mereka karena tidak percaya, dan kata-katanya juga menyebabkan wajah Qin Yunyi memerah karena marah. Qin Yunyi merasa seolah-olah dia diremehkan. Qin Yunyi merasa seolah-olah dia akan muntah darah ketika dia melihat Duan Lingtian yang berpakaian ungu mengangguk dengan serius sebelum berkata, Penatua Tianhong, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Pada saat yang sama, Tan Xiu Teng juga menyingkir. Sedikit rasa kasihan terlihat di matanya saat dia melihat ke arah Qin Yunyi. Lagi pula, dia tahu bahwa Duan Lingtian benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Qin Yunyi, seperti banyak kultivator yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, kuat. Namun, dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Kamu benar-benar sombong. Jika Anda tidak lebih kuat dari saya, Anda hanya bisa mati hari ini, kata Qin Yunyi dengan marah saat dia melangkah maju. Kilat menyala lebih terang di sekelilingnya saat retakan spasial kecil muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, energi yang kuat menyapu. Mata Qin Yunyi bersinar dengan niat membunuh. Jelas, dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian. Pada saat yang sama, kelompok tetua terhormat di sekitarnya menarik napas dengan tajam. Mereka tahu Qin Yunyi sangat marah saat ini. Mereka telah bersama Qin Yunyi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya sangat marah. Bab 4495, Tetua Baru yang Terhormat. Duan Lingtian tetap tenang ketika berhadapan dengan Qin Yunyi yang marah, Penatua Agung klan Duan saat ini. Qin Yunyi paling banyak di bawah Ling Yundi, dan karena itu, dia tahu Qin Yunyi bukan tandingannya. Setelah terobosannya, meskipun dia belum menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi,
kekuatannya sekarang jauh lebih kuat daripada yang ada di alam seperti dia. Ekspresi Qin Yunyi semakin tidak sedap dipandang ketika dia melihat betapa cuek dan tenangnya Duan Lingtian. Matanya terbakar amarah saat dia berteriak, "Mati!" Selanjutnya, Qin Yunyi menerkam Duan Lingtian seperti harimau ganas saat kilat menyambar di sekelilingnya. Dia memegang tombak sepanjang 9 kaki di tangannya. Swoosh! Qin Yunyi segera menggunakan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan kekosongan bergetar sebelum air mata spasial muncul. Penguasaan Dao, Qin Yunyi tidak hanya memahami hukum guntur bentuk sempurna dan memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat, tetapi dia juga memahami Dao penguasaan. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia menyerang Duan Lingtian dengan sekuat tenaga. Sementara itu, kelompok tetua terhormat menyaksikan dengan kagum saat Qin Yunyi bergerak. Beberapa dari mereka belum pernah melihatnya bergerak sebelumnya, dan mereka yang melihatnya beraksi hanya melihat sebagian dari kekuatannya. Seperti yang diharapkan, Grand Revered Elder Qin benar-benar kuat. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya habis-habisan. Sebelumnya, dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya saat dia menantang mantan tetua agung terhormat. Ini adalah kekuatan sebenarnya penatua Qin yang terhormat. Duan Tianhong juga terkejut. Qin Yunyi, apakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya atau apakah dia baru saja meningkat? Duan Tianhong belum pernah melihat Qin Yunyi bertarung sebelumnya, dan dia tidak tahu persis seberapa kuat Qin Yunyi. Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui, Qin Yunyi tidak sekuat dia sekarang. Hanya 2 anggota di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi di klan kami yang cocok untuk Qin Yunyi sekarang, tidak termasuk Duan Lingtian. Duan Tianhong terus berpikir pada dirinya sendiri. Klan Duan tidak memiliki dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, dan mereka yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya di klan tidak sekuat Duan Lingtian. 2 anggota terkuat di bawah ranah dewa tertinggi yang tak tertandingi di klan Duan masih sedikit lebih lemah dari Duan Lingtian. Di antara mereka yang dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi, jika Duan Lingtian berada di tingkat pertama, keduanya akan berada di antara yang teratas di tingkat kedua. Di masa lalu, bahkan jika Duan Tianhong mengira Qin Yunyi kuat, dia tahu betul bahwa Qin Yunyi paling banyak berada di tengah atau di bawah tingkat kedua di antara rekan-rekannya. Namun, setelah menyaksikan kekuatan sejati Qin Yunyi hari ini, dia menyadari bahwa Qin Yunyi juga berada di puncak tingkat kedua seperti 2 keajaiban dari klan Duan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berpikir, Qin Yunyi cukup kuat. Jika hukum ruang saya tidak membaik baru-baru ini, saya mungkin tidak cocok untuknya. Sial baginya, dia bertemu denganku di waktu yang salah. Di antara orang-orang yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi Duan Lingtian telah bertarung sejauh ini, Qin Yunyi adalah lawan terkuat Duan Lingtian. Dia tidak termasuk Ling Huyundi, yang diakui sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai, karena dia belum pernah melawannya sebelumnya. Meskipun demikian, dari apa yang bisa dia rasakan, dia tahu Ling Huyundi jauh lebih kuat dari Qin Yunyi dan sepertinya setara dengan dia. Swoosh! Menghadapi serangan agresif Qin Yunyi, sinar pedang 7 warna ditembakkan dari tangan Duan Lingtian. Ukurannya terus bertambah saat ditembakkan ke arah Qin Yunyi. Duan Lingtian berdiri diam saat energi surgawinya menyapu bersama dengan hukum ruang dan pedang Dao menuju Qin Yunyi. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan doppelgangernya karena dia tahu dia bisa mengalahkan Qin Yunyi bahkan tanpa mereka. Setelah hukum ruangnya mencapai bentuk sempurna, doppelgangernya dari hukum ruang sekarang memiliki sekitar 80% dari kekuatannya. Selain itu, doppelgangernya dari hukum ruang angkasa juga bisa menggunakan Sword Dao. Faktanya, hanya doppelganger dari hukum ruang saya sudah cukup untuk mengalahkan Qin Yunyi. Namun, saya harus menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya untuk menunjukkan seberapa kuat saya kepada klan Duan. Kesan pertama memang penting. Swoosh! Ledakan. Ketika sinar pedang 7 warna bertabrakan dengan serangan Qin Yunyi, ledakan menggelegar terdengar di udara sebelum gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Mata air spiritual akan hancur jika Duan Tianhong tidak memasang penghalang pelindung di sekitarnya tepat waktu. Mata air spiritual adalah tempat budidaya, tidak ada formasi pelindung di sekitarnya karena akan mengganggu aliran energi roh langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan.
Gelombang kejut menghantam penghalang pelindung Duan Tianhong tanpa henti. Tabrakan itu memicu cahaya yang menyilaukan sehingga semua orang kehilangan pandangan dari Duan Lingtian dan Qin Yunyi saat ini. Ketika gelombang kejut mereda dan cahaya yang menyilaukan meredup, dua sosok muncul di depan mata mereka lagi. Tidak seperti Qin Yunyi, Duan Lingtian yang berpakaian ungu sama sekali tidak terluka. Yang mengejutkan semua orang, jubah Qin Yunyi compang camping, dan dia berlumuran darah. Mereka menyaksikan saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi keras dan berbaring di tanah tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup saat ini. Selamat, Penatua Duan yang terhormat. Suara Duan Tianhong menarik kembali kelompok tetua terhormat ke akal sehat mereka. Sedikit rasa hormat terlihat di mata mereka ketika mereka menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Setelah itu, mereka menangkupkan tinju mereka dan secara bersamaan menyapa Duan Lingtian, yang baru. Penatua Agung dari klan Duan yang jauh lebih kuat dari Qin Yunyi berdasarkan bagaimana dia telah mengalahkan Qin Yunyi secara menyeluruh hanya dengan serangan. Salam, Penatua yang terhormat. Bab 4496, Rumah Dagang Myriad. Duan Lingtian mengalahkan Qin Yunyi, Penatua Agung dari klan Duan, dengan satu serangan dan menjadi Penatua Agung baru dari klan Duan. Semua orang tahu bahwa dia adalah dewa tertinggi tingkat lanjut yang memahami hukum ruang angkasa hingga bentuk sempurna dan curiga bahwa dia telah memahami pedang Dao hingga tahap kelima. Pada hari keduanya di klan Duan, nama Duan Lingtian tersebar di klan Duan dan kota suci Turmalin. Apakah Anda mendengar tentang Duan Lingtian, penatua baru yang terhormat dari klan Duan? Dia mengalahkan Qin Yunyi, mantan tetua agung klan, hanya dengan serangan pedangnya. Dikatakan bahwa dia telah memahami hukum ruang angkasa hingga tingkat tertinggi dan merupakan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Di mana kamu mendengar itu? Saya mendengar bahwa dia hanya memahami hukum ruang hingga bentuk yang sempurna, tetapi dia telah memahami dao pedangnya hingga tahap ketujuh, tahap mistis. Begitulah cara dia menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Kalian berdua salah. Saya mendengar bahwa dia memahami pedang dao ke tahap ke-8, tahap legendaris, dan hukum ruangnya berada pada tahap terpenting. Dia benar-benar tak terkalahkan di antara dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Ada banyak klaim keterlaluan di kota suci Turmalin, dan mereka menyebar seperti api. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa dia tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi baik di batas luar dan dunia segudang. Duan Lingtian sedang berkeliaran di jalan-jalan kota suci Turmalin ketika desas-desus yang keterlaluan ini sampai ke telinganya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berpikir, orang-orang di kota suci Turmalin pasti suka bergosip. Sebelum pindah ke tanah klan Duan, Duan Lingtian membawa Tan Siu Teng bersamanya untuk menjelajahi kota suci Turmalin. Karena itu, para tetua klan Duan, yang berharap untuk berkenalan dengan Duan Lingtian setelah mereka mengetahui bahwa dia telah bergabung dengan klan mereka, kecewa ketika mereka tidak dapat menemukannya di penginapan pada pagi hari. Pada saat yang sama, dua kekuatan besar lainnya dari kota suci Turmalin juga menerima berita tentang Duan Lingtian berkat jaringan intelijen mereka. Klan Duan cepat, mereka menemukan ahli SWOT Dao yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Klan Yuan, salah satu dari tiga kekuatan utama di kota suci Turmalin, setara dengan klan Duan. Mirip dengan klan Duan, klan Yuan juga telah menerima undangan dari Jadetide Heavenly Mansion untuk mengirim kultivator di bawah alam pusat kekuatan tertinggi yang telah memahami pedang Dao ke tahap keempat untuk menjelajahi alam asal yang baru saja mereka temukan. Klan Yuan memiliki seorang kultivator yang sesuai dengan kriteria sehingga mereka merasa memiliki keunggulan dibandingkan dua kekuatan besar lainnya di kota suci Turmalin, klan Duan dan Myriad Trading House. Namun, mereka tidak mengharapkan klan Duan untuk menemukan seseorang yang memahami hukum ruang untuk bentuk yang sempurna dan pedang Dao untuk setidaknya tahap kelima hanya dalam 2 hari. Dengan ini, mereka tidak hanya kehilangan keuntungan tetapi juga jatuh ke tempat yang tidak menguntungkan. Penatua kedua, penatua ketiga, tinggalkan kota suci Turmalin dan cari beberapa pusat kekuatan lagi untuk mewakili kami. Kembalilah setelah 1 dekade. Tujuan kami sekarang adalah mengirim beberapa perwakilan lagi ke Jadetide Heavenly Mansion, kata pemimpin klan dari klan Yuan dengan cemas. Demikian pula, ada keributan di Myriad Trading House juga. Berbeda dengan pemimpin klan dari klan Yun,
Master dari Myriad Trading House agak tenang saat dia mengeluarkan perintah kepada manajer cabang di luar kota suci Turmalin untuk mencari pembangkit tenaga listrik untuk mewakili mereka 1 dekade kemudian. Klan Yuan dan Klan Duan mungkin memiliki sedikit keuntungan atas kita, namun, koneksi mereka di luar kota lebih rendah dari kita. Master of the Myriad Trading House yakin tentang jaringan mereka di luar kota suci Turmalin. Berbeda dengan Klan Yuan dan Klan Duan, Myriad Trading House berorientasi pada bisnis. Selain bakat kultivasi, bakat bisnis juga penting untuk memastikan kesuksesan mereka. Dalam hal kekayaan, Klan Yuan dan Klan Duan bukan tandingan Myriad Trading House bahkan jika mereka menggabungkan sumber daya mereka. Selain itu, selidiki Grand Revered Elder baru dari Klan Duan. Cari tahu apakah dia keturunan langsung dari Klan Duan. Jika tidak, itu berarti dia mungkin memilih untuk bergabung dengan Klan Duan karena nama keluarganya. Mungkin, dia tidak menyadari keuntungan dari Myriad. Rumah perdagangan. Saat itu, kami dapat mengirim seseorang untuk membujuknya bergabung dengan kami. Myriad Trading House menggunakan jaringan intelijen mereka untuk menyelidiki Duan Lingtian, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan hasil. Mungkinkah dia, Duan Lingtian menghabiskan sekitar setengah hari berkeliaran di kota suci Turmalin. Ketika dia akan meninggalkan kota bersama Tan Siu Teng dan berjalan ke perkebunan Klan Duan, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua berjubah hijau panjang. Penampilan lelaki tua itu biasa saja, dan dia bertubuh sedang. Dia juga memiliki tatapan tajam seperti elang. Jantung Tan Siu Teng berdetak kencang begitu dia merasakan aura lelaki tua itu. Pada saat yang sama, mata Duan Lingtian membelalak tanpa terasa saat dia berpikir, pusat kekuatan tertinggi. Meskipun demikian, Duan Lingtian tidak takut sekarang karena dia mendapat dukungan dari Klan Duan. Meskipun Klan Duan terletak di luar kota suci Turmalin, mereka memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi, termasuk Duan Tianhong, penatua kedua, yang ditempatkan di kota suci Turmalin. Halo, saya Liu Yan dari Myriad Trading House. Saya datang tanpa niat buruk, kata lelaki tua itu dengan sopan sambil tersenyum kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian hendak mengirim pesan ke Duan Tianhong ketika aura sombong lelaki tua itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rumah dagang segudang. Duan Lingtian mengangkat alis. Dia tahu bahwa Myriad Trading House adalah salah satu dari 3 pasukan utama di kota suci Turmalin dan setara dengan Klan Duan. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya tentang tujuan lelaki tua itu mendekatinya. Tidak seperti banyak orang lain di kota suci Turmalin, lelaki tua itu mengenalinya. Bab 4497, Memburu Bakat. Salam, Senior Liu Yan, kata Duan Lingtian kepada lelaki tua itu. Setelah Duan Lingtian mengalahkan Qin Yunyi dan menjadi penatua agung baru dari Klan Duan, dia berbicara panjang lebar dengan Duan Tianhong dan belajar lebih banyak tentang Klan Yuan dan Myriad Trading House. Karena itu, dia tahu bahwa Liu Yuan adalah wakil master dari Myriad Trading House, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3 seperti Duan Bing, pemimpin klan dari Klan Duan, Qiming, iblis tertinggi, dan Situ Lei. Lingtian, Liu Yan tersenyum hangat pada Duan Lingtian sambil berkata, pemilik Myriad Trading House ingin bertemu denganmu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bertemu dengannya. Duan Lingtian sedikit terkejut mendengar ini. Dia tahu bahwa master dari Myriad Trading House, Chen Rufei, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 dan orang terkuat kedua di Myriad Trading House. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Senior Liu Yan, saya sudah bergabung dengan Klan Duan. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa Chen Rufei ingin merekrutnya untuk mewakili Myriad Trading House untuk memasuki Realm of Origin 10 tahun kemudian. Sekarang dia telah bergabung dengan Klan Duan, dia tahu tidak pantas baginya untuk berkenalan dengan Myriad Trading House. Dia tidak punya niat untuk beralih ke kekuatan lain sekarang. Jika dia akan berganti kekuatan, itu akan menjadi kekuatan tingkat suci. Duan Lingtian dengan tegas mengirim pesan ke Duan Tianhong. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3 seperti Liu Yan dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun tidak mungkin bagi Liu Yan untuk bergerak melawannya, lebih baik aman daripada menyesal. Aku datang tanpa niat buruk, kata Liu Yan lagi sambil menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan bahwa Duan Lingtian telah mengirim pesan. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, The Myriad Trading House mengetahui bahwa Anda telah bergabung dengan Klan Duan. Kamu tidak perlu mewaspadai kami. Sementara itu,
Duan Tianhong sedang bersantai dan menikmati secangkir teh saat menerima pesan Duan Lingtian. Dia melompat berdiri segera dan menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, dia memberitahu pusat kekuatan tertinggi lainnya yang ditempatkan di kota suci Turmalin tentang masalah tersebut. Hanya dalam waktu singkat, Duan Tianhong dan 4 kekuatan tertinggi lainnya dari klan Duan muncul dan berdiri di depan Duan Lingtian. Mereka semua memandang Liu Yan dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Wakil Master Liu, Lingtian sekarang adalah tetua terhormat klan kami. Mengapa Anda masih mencoba merekrutnya? Duan Tianhong bertanya, terlihat sedikit tidak puas. Duan Tianhong secara alami mengetahui niat Myriad Trading House untuk merebut Duan Lingtian dari klan Duan. Pasukan setengah santo manapun akan sangat senang memiliki dewa tertinggi yang maju yang telah memahami hukum ruang angkasa hingga bentuk sempurna dan pedang dao ke tingkat yang tinggi di antara barisan mereka. Klan Duan beruntung karena Duan Lingtian memilih untuk bergabung dengan mereka karena nama belakang mereka yang mirip. Kalau tidak, klan Duan tidak akan mampu bersaing dengan Myriad Trading House dalam hal keuntungan dan hak istimewa yang bisa mereka tawarkan. Liu Yan memandang Duan Tianhong dan berkata dengan acuh tak acuh, Duan Tianhong, orang yang berbakat akan memilih pelindung integritas. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Apalagi dia baru saja bergabung dengan klan Duan kemarin dan belum mendapat manfaat dari bergabung dengan klan tersebut. Satu-satunya hal yang dia terima adalah gelar yang tidak berarti, bukan? Bagaimanapun, jika dia memilih untuk bergabung dengan Myriad Trading House, kami sangat bersedia memberi kompensasi kepada klan Duan dengan murah hati atas namanya. Kekayaan bukanlah apa-apa bagi Myriad Trading House. Selain itu, menghabiskan sedikit uang sebagai ganti Duan Lingtian adalah kesepakatan yang bagus untuk Myriad Trading House. Ekspresi Duan Tianhong dan orang-orang kuat lainnya dari klan Duan menjadi masam setelah mendengar kata-kata ini. Liu Yan, apakah menurutmu klan Duan adalah penurut? Pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebelah Duan Tianhong berkata dengan marah. Matanya seperti pisau ketika dia melihat Liu Yan. Pada saat yang sama, Duan Tianhong berteriak, Liu Yan. Setelah itu, energi mengerikan menyapu ke sekitarnya, menimbulkan badai pasir dan menyebabkan bangunan di dekatnya berguncang. Pada saat yang sama, tanah berguncang sebelum retakan mulai muncul seperti sarang laba-laba. Pada saat yang sama, 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dari klan Duan memelototi Liu Yan, siap mengerahkan energi mereka juga. Liu Yan mencibir, hanya karena kalian berlima, kamu pikir kamu cocok untukku. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 2 dan 4 pembangkit tenaga tertinggi tingkat 1 secara alami bukan tandingan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 3. Pada saat kritis ini, Duan Lingtian juga tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk memperjelas pendiriannya. Dia melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengan Duan Tianhong dan yang lainnya. Namun, sebelum Duan Lingtian dapat berbicara, suara acuh tak acuh terdengar dari luar kota suci Turmalin. Mereka mungkin tidak cocok untukmu, tapi bagaimana denganku? Setelah itu, Duan Tianhong menarik energinya. Bagaimanapun, bala bantuan akhirnya tiba. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dari klan Duan menghela nafas lega dalam hati. Swoosh! Embusan angin bertiup melewati sebelum sesosok tiba-tiba muncul di depan Duan Lingtian dan yang lainnya, langsung menghadap Liu Yan. Bab 4498, Gubernur Kota-Kota Suci Turmalin. Seorang pria parubaya dengan tubuh sedang mengenakan jubah hijau panjang muncul dan memandang Liu Yan, wakil master dari Myriad Trading House, dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, 4 pusat kekuatan tertinggi dari klan Duan juga menyapa pria parubaya itu dengan hormat, Penatua Wu Yang. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tahu bahwa pihak lain adalah Duan Wu Yang, tetua agung dari Balai Penegakan klan Duan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3 seperti Duan Bing, pemimpin klan dari klan Duan. Pada saat yang sama, para penonton yang mengetahui identitas Duan Wu yang tersentak. The Grand Elder of the Duan Clan Enforcement Hall ada di sini. Dia adalah salah satu pilar kekuatan klan Duan. Apakah kamu tidak tahu siapa yang dihadapi anggota klan Duan? Dia adalah Liu Yan, wakil master dari Myriad Trading House. Dia setara dengan Duan Wu Yang. Apakah klan Duan dan Myriad Trading House akan berkonfrontasi di sini? Ada apa semua keributan ini? Saya baru saja tiba. Bisakah seseorang mengisi saya? Sepertinya mereka memperebutkan pemuda itu. Tunggu, dia pasti anak ajaib, Duan Ling Tian.
yang menjadi terkenal di kota suci Turmalin baru-baru ini. Duan Lingtian, penatua agung yang terhormat dari klan Duan. Para penonton mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian serempak. Sementara itu, Duan Wuyang dan Liu Yan saling menatap tajam saat energi mereka melonjak. Duan Wuyang, seru Liu Yan. Jika seseorang melihat cukup dekat, seseorang akan melihat jejak ketakutan di kedalaman matanya ketika dia melihat ke arah Duan Wuyang. Meskipun mereka berdua adalah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 3, dia tahu bahwa Duan Wu yang lebih kuat darinya. Meskipun Duan Wu yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3 lebih lambat darinya, di masa lalu, Duan Wu yang telah melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3 untuk seri ketika Duan Wu yang berada di puncak tingkat kedua. Selain itu, Duan Wu yang memahami hukum yang lebih tinggi dari hukum yang dia pahami dan juga memiliki pemahaman mendalam tentang salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Energi Duan Wu yang dan Liu Yan terus berjuang melawan satu sama lain. Jelas bahwa perkelahian akan segera pecah. Tiba-tiba, sebuah cemoohan terdengar di udara sebelum suara dingin terdengar di udara. Suara itu keras dan kuat. Lakukan pertarunganmu di tempat lain. Turmalin Holy City bukanlah medan pertempuran. Para penonton mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri begitu suara itu turun. Suara ini sepertinya berasal dari tanah milik gubernur kota. Itu adalah gubernur kota dari kota suci Turmalin. Dia adalah mantan pemimpin dari Seven Signs of Jadetide Heavenly Mansion. Aku sudah lama mendengar tentang gubernur kota. Namun, dia benar-benar misterius. Aku bahkan belum pernah mendengar suaranya sampai hari ini, apalagi melihatnya. Rumor mengatakan bahwa dia sangat dekat untuk menjadi seorang setengah Saint. Aku juga mendengar bahwa 3 anggota dari 7 orang suci sejak saat itu telah menjadi setengah orang suci. Jika gubernur kota tidak terluka selama ekspedisi di Realm of Origin, dia pasti sudah menjadi setengah Saint sekarang. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan pemimpin mereka. Tidak lama setelah suara itu jatuh, sebuah suara yang kuat namun terdengar lama bergema di kota. Gubernur kota, harap tenang. Myriad Trading House tidak berniat melawan. Klan Duan, Liu Yan, kembalilah. Liu Yan memandang Duan Wu yang sejenak sebelum akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyatanya, begitu gubernur kota Turmalin Holy City yang misterius berbicara, dia sudah bersiap untuk mundur selangkah. Bahkan Myriad Trading House tidak akan bisa melindunginya dari gubernur kota Turmalin Holy City. Lagi pula, gubernur kota-kota suci Turmalin bukan hanya murid biasa dari istana surgawi Jadetide, tuannya adalah orang suci di Jadetide Heavenly Mansion. Setelah Liu Yan pergi, Duan Wu yang memandang Duan Lingtian dengan senyum canggung dan bertanya, Penatua Agung Lingtian, maukah Anda mengikuti saya kembali ke klan Duan? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Tetua Wu Yang, kata Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal di kota suci Turmalin lagi. Dia tidak menyangka akan menimbulkan keributan yang membutuhkan campur tangan gubernur kota-kota suci Turmalin. Meskipun demikian, dia tidak menyesal mengirim pesan ke Duan Tianhong. Lagi pula, jika Myriad Trading House tidak memiliki keraguan, dia akan berada dalam bahaya. Sebelum pergi, Duan Wu yang berkata kepada salah satu pusat kekuatan tertinggi dari klan Duan, perbaiki kerusakan di sini. Yang terakhir memobilisasi energinya dan dengan cepat memulihkan semuanya dengan hukum buminya. Sekali lagi, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengagumi kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Energi surgawi, pembangkit kekuatan tertinggi, benar-benar berbeda dan lebih penting daripada hukum yang mereka pahami. Dewa tertinggi yang maju seperti saya yang memahami hukum bumi juga dapat memperbaiki kerusakan ini, tetapi tidak mungkin memulihkan semuanya ke keadaan sempurna dalam waktu sesingkat itu. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 1 dari klan Duan yang memahami hukum bumi meninggalkan kesan pada Duan Lingtian. Meskipun dia hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 1, dia dapat dengan mudah membunuh Duan Lingtian hanya dengan tamparan. Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri, di antara mereka yang berada di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi, mungkin hanya dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi yang memiliki peluang untuk selamat dari serangan dari pembangkit tenaga tertinggi tingkat 1. Setelah itu, sebelum pergi, Duan Lingtian tidak lupa mengatakan kepada Duan Tianhong melalui transmisi suara, Penatua Tianhong, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Akankah gubernur kota menyalahkan Anda untuk ini? Yakinlah, Duan Tianhong menjawab melalui transmisi suara, gubernur kota jarang meninggalkan kediamannya.
Apalagi itu hanya peringatan. Lagi pula kita tidak bergerak. Terlepas dari kata-kata Duan Tianhong, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kegelisahan dan ketakutan dalam suara Duan Tianhong ketika Duan Tianhong menyebut gubernur kota-kota suci Turmalin. Setelah Duan Lingtian dan Tan Xiuteng meninggalkan Turmalin Holy City bersama Duan Wuyang untuk tanah klan Duan, Duan Tianhong, pusat kekuatan tertinggi klan Duan, dan para penonton juga pergi. Meskipun demikian, para penonton masih mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Sepertinya Penatua Agung yang terhormat dari klan Duan bukan hanya keajaiban biasa, jika tidak, Myriad Trading House tidak akan mau repot-repot merekrutnya bahkan setelah dia bergabung dengan klan Duan. Bahkan jika dia bukan dewa tertinggi yang tak tertandingi, dia seharusnya sangat dekat untuk menjadi satu, jika tidak, Myriad Trading House tidak akan melakukan tindakan putus asa seperti itu. Sepertinya klan Duan telah menemukan permata. Tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, saat dia sedang menuju ke perkebunan klan Duan, rumor baru mulai menyebar di kota suci Turmalin. Ada kecurigaan bahwa Grand Revered Elder baru dari klan Duan adalah orang yang memperoleh sejumlah Blissful Flower Kings dan Northern Nether Interchot kelas penguasa dari klan Song dan klan Leng dari Peaceful Might Realm. Tidak mengherankan, rumor ini mengguncang kota suci Turmalin. Di saat yang sama, rumor tentang harta karun tertinggi juga dengan cepat membangkitkan keserakahan banyak orang di kota. Bab 4499, satu dekade kemudian. Surga, ternyata, Penatua Agung baru dari klan Duan adalah orang yang memiliki 9 batang Blissful Flower Kings dan 3 cot musim dingin Nether Utara tingkat penguasa. Sungguh tak terduga, sayangnya, akan sulit untuk melawannya sekarang karena dia telah bergabung dengan klan Duan. Hanya orang bodoh yang mau menyinggung klan Duan, pasukan setengah santo, untuk 9 batang Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa. Ada rumor bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang kuat. Namun, tidak ada yang tahu dari kekuatan mana dia berasal. Meskipun demikian, sekarang dia telah bergabung dengan klan Duan, klan tersebut pasti tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Begitu saja, Duan Lingtian menjadi topik hangat di kota suci Turmalin. Kebanyakan orang tidak bisa lagi menargetkan Duan Lingtian karena akan melibatkan kekuatan di belakang mereka jika klan Duan mengambil tindakan. Adapun pembudidaya tanpa sekte di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi, juga tidak banyak yang cocok untuk Duan Lingtian. Adapun pembangkit tenaga tertinggi tanpa sekte, mereka tidak berani bergerak di dalam atau di sekitar kota suci Turmalin karena tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Klan Duan memiliki setengah Sein. Demi Sein sangat kuat, tetapi yang paling penting, demi Sein klan Duan dapat merasakan jika ada anggota klan yang dalam bahaya melalui token identitas klan Duan dalam jarak tertentu. Namun, token identitas ini istimewa, tidak semua anggota klan Duan memiliki tanda identitas tersebut. Namun demikian, tidak ada yang meragukan bahwa Penatua Agung yang terhormat dari klan Duan memiliki tanda identitas seperti itu. Beberapa hari kemudian, Duan Tianhong kembali ke klan Duan setelah shift-nya di kota suci Turmalin berakhir. Dia mencari Duan Lingtian dan memberitahu yang terakhir tentang rumor yang beredar di kota baru-baru ini. Berita ini kemungkinan besar disebarkan oleh Myriad Trading House. Setelah memberitahu Duan Lingtian tentang desas-desus yang dia dengar, Duan Tianhong bertanya terus terang, "Lingtian, benarkah kaulah yang mendapatkan 9 tangkai Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa dari masing-masing klan Song dan klan Leng dari alam perkasa yang damai?" Desas-desus itu agak meyakinkan karena waktunya cocok ketika Duan Lingtian tiba-tiba muncul di klan Duan. Selain itu, mirip dengan Duan Lingtian, orang lain juga memahami hukum ruang dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Pedang. Meskipun demikian, Duan Tianhong tidak begitu saja menyimpulkan. Dia memutuskan untuk bertanya pada Duan Lingtian tentang hal itu. "Ya," jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Dia sudah lama berharap masalah ini terungkap dan sudah mempersiapkan diri secara mental. Karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Awalnya, Duan Lingtian berasumsi bahwa klan Duan akan menemukan masalah ini terlebih dahulu. Lagi pula, dia telah bergabung dengan klan Duan sebagai penatua yang terhormat, akan lebih mungkin bagi klan Duan untuk menghubungkan titik-titik itu terlebih dahulu. Karena itu, dia sedikit terkejut bahwa Myriad Trading House menemukan masalah itu terlebih dahulu. Rumah dagang segudang. Sebelumnya, saat Duan Wuyang, Grand Elder dari Balai Penegakan Klan Duan, dikawal. Duan Lingtian kembali ke klan Duan,
Duan Lingtian telah belajar lebih banyak tentang Myriad Trading House dari sebelumnya. Dia mengetahui bahwa Myriad Trading House sangat kaya dan memiliki jaringan intelijen yang sangat luas. Pada saat itu, Duan Wu yang juga mengatakan bahwa Myriad Trading House pasti telah melihat nilainya dan mengirim Liu Yan untuk merekrutnya meski tahu dia sudah bergabung dengan klan Duan. Duan Lingtian tidak peduli bahwa Myriad Trading House menemukan kebenaran, tetapi dia agak tidak senang karena mereka telah mempublikasikan informasi tersebut. Lagi pula, ini mirip dengan menempatkan target besar padanya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perbuatan Myriad Trading House, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berkilat dingin. Dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Sementara itu, Duan Lingtian menghela nafas secara emosional dan berkata, "Jadi, ini benar-benar kamu." Setelah beberapa saat, dia berkata meyakinkan, "Jangan khawatir. Anda tidak hanya penatua agung dari klan Duan, tetapi Anda juga akan mewakili klan untuk memasuki alam asal Jade Tide Heavenly Mansion dalam 10 tahun. Klan Duan pasti tidak akan menyakitimu. Bahkan jika nanti Anda meninggalkan klan, ini akan tetap sama. Sebelum saya mencari Anda, saya bertemu dengan pemimpin klan. Dia ingin saya menyampaikan pesan ini kepada Anda. Selama kamu tidak memprovokasi pasukan peringkat suci yang kuat seperti Jade Tide Heavenly Mansion, klan Duan akan melindungimu selama kamu menjadi anggota klan." Meskipun Duan Lingtian sudah menduga bahwa klan Duan tidak akan mengkhianatinya, dia masih merasakan kehangatan ketika mendengar kata-kata Duan Tianhong. Setelah itu, keduanya melanjutkan obrolan beberapa saat sebelum Duan Tianhong berkata, "Saya akan pergi sekarang. Saya sedang istirahat dan akan berada di perkebunan klan untuk jangka waktu tertentu. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk meminta bantuan saya. Saya tinggal di dekat Enforcement Hall. Jika Anda bertanya, anggota klan akan menunjukkan tempat budidaya saya kepada Anda." Setelah Duan Tianhong pergi, dia kembali ke pulau terapung di atas pusat mata air spiritual. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. "Saya masih memiliki 1 dekade sebelum saya harus memasuki alam asal, saya akan mencoba memperdalam pemahaman saya dan meningkatkan level Sword Dao saya. Tidak seperti hukum ruangku yang stagnan, setidaknya Dao pedangku mengalami kemajuan meskipun kemajuannya lambat. Tidak mungkin hukum ruang saya mencapai tahap terpenting jika saya tidak menerobos kemacetan ini." Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk menerobos kemacetan. Sebaliknya, dia memprioritaskan tumbuh lebih kuat melalui caranya yang lain. Penting baginya untuk tumbuh sekuat yang dia bisa sebelum memasuki Realm of Origin untuk mencari harta karun. Meskipun dia sangat kuat sekarang, berdasarkan apa yang dia ketahui, ada beberapa orang seperti dia di Jade Tide Heavenly Mansion. Selain itu, mungkin juga bahwa Jade Tide Heavenly Mansion memiliki dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Bahkan jika tidak ada dewa tertinggi-tertinggi yang tiada taranya di antara anggota Jade Tide Mansion, orang suci dari Jade Tide Heavenly Mansion mungkin memiliki bawahan yang merupakan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Setelah memikirkannya, Duan Lingtian berpikir bahwa bahkan jika Jade Tide Heavenly Mansion atau Seinnya memiliki dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, kemungkinannya sangat rendah bagi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi untuk juga secara kebetulan memahami pedang Dao secara khusus untuk tahap keempat. Namun, dia juga tahu bahwa dengan pengaruh dan koneksi Jade Tide Heavenly Mansion di alam petir suci, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Duan Lingtian mau tidak mau merasakan tekanan yang sangat besar ketika dia berpikir untuk menghadapi dewa tertinggi yang tak tertandingi di alam asal. Lagi pula, tidak peduli seberapa dekat dia untuk menjadi satu, dia masih bukan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Duan Lingtian tenggelam dalam kultivasinya dan hanya keluar ketika tiba waktunya untuk menerima sumber daya yang diberikan kepada tetua terhormat oleh klan Duan. Dia tidak melangkah keluar dari klan Duan setelah dia kembali. Seiring waktu berlalu, orang-orang kota suci Turmalin dan anggota klan Duan juga berhenti membicarakan Duan Lingtian. Mereka yang mendambakan harta tertinggi dalam kepemilikan Duan Lingtian juga pergi satu demi satu ketika mereka melihat bahwa Duan Lingtian tidak lagi pergi ke kota suci Turmalin dan tidak berniat meninggalkan tanah klan Duan. Liu Yifan dan Lin Yu dari Peaceful Might Realm ada di antara orang-orang ini. "Ayo kembali, kita hanya akan menunggu dengan sia-sia jika kita melanjutkan ini," Lin Yu berkata sambil menghela nafas, "Dengan klan Duan, akan sulit bagi kita untuk bergerak. Bahkan jika kita berhasil menangkapnya saat dia sendirian, tidak mungkin dia akan menyerah bahkan jika kita menusuk lehernya dengan pisau. Bagaimanapun,
Demi Sein akan dapat segera menyelamatkannya. Pada saat itu, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi kita juga akan mempertaruhkan nyawa kita. Nyatanya, begitu Lin Yu mengetahui bahwa Duan Lingtian telah bergabung dengan klan Duan dan menjadi tetua terhormat klan, dia ingin menyerah. Namun, dia akhirnya tetap kembali karena Liu Yifan tidak mau kembali dengan tangan kosong. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, dia memutuskan bahwa dia sudah cukup dan ingin pergi. Meskipun Liu Yifan masih tidak mau, dia juga harus pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia sendirian karena dia tidak akan bisa menggunakan teknik pelarian waktu dan ruang tanpa Lin Yu. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan mati jika dia menghadapi setengah Sein. Pada akhirnya, keduanya meninggalkan alam petir suci menuju alam perkasa yang damai. Mereka tidak menyadari bahwa mereka pernah bertemu Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian diselamatkan oleh Si Tulei. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Duan Lingtian yang sedang memahami Sword Dao mendengar suara familiar dari luar. Lingtian, Jade Tide Heavenly Mansion telah mengirim seseorang ke sana. Kami akan berangkat bersamanya setelah 3 hari. Suara itu milik Duan Tianhong. Awalnya, klan Duan tidak berniat mengirim Duan Tianhong untuk menemani Duan Lingtian. Namun, setelah datang ke klan Duan, Duan Lingtian berkultivasi tertutup dan tidak berkenalan dengan orang lain. Karena itu, pada akhirnya, anggota berpangkat tinggi dari klan Duan berpikir yang terbaik adalah mereka memilih Duan Tianhong untuk menemani Duan Lingtian karena Duan Lingtian paling akrab dengan yang pertama di klan Duan. Bab 4500, Duan Yuwei. Selain itu, Duan Tianhong terus berkata, leluhur tua keluar dari kultivasi tertutupnya kemarin. Setelah mengetahui tentang Anda, dia ingin bertemu dengan Anda. Pemimpin klan telah menyebutkan kepada leluhur tua bahwa Anda membutuhkan bantuan, dan leluhur tua bersedia mendengarkan Anda saat bertemu. Selama beberapa dekade terakhir, Duan Lingtian telah beberapa kali meminta untuk bertemu dengan leluhur tua klan Duan. Menurut Duan Bing, pemimpin klan dari klan Duan, leluhur tua mungkin tidak dapat membebaskan KR dari teknik penjara jiwa. Namun, Duan Bing mengatakan bahwa leluhur tua mungkin bersedia mengikuti Duan Lingtian kembali ke dunia penentang dewa untuk melihat KR setelah keluar dari kultivasi tertutupnya. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum, kamu mungkin bisa kembali ke kampung halamanmu sebelum kamu harus pergi ke Jade Tide Heavenly Mansion. Mata Duan Lingtian menjadi cerah begitu dia mendengar kata-kata Duan Tianhong. Dia berkata, Penatua Tianhong, tolong bawa saya ke leluhur tua. Awalnya, Duan Lingtian berpikir bahwa masalah KR harus menunggu sampai dia keluar Realm of Origin dan bergabung dengan Jade Tide Heavenly Mansion. Dia telah menghibur dirinya sendiri bahwa orang suci dari Jade Tide Heavenly Mansion akan lebih banyak membantu dibandingkan dengan seorang setengah orang suci. Dia tidak berharap leluhur tua klan Duan keluar dari budidaya tertutup beberapa hari sebelum dia harus pergi ke Jade Tide Heavenly Mansion. Bahkan jika seorang demi Sein tidak sekuat Sein, masih bagus untuk memiliki sepasang mata ekstra untuk melihat KR. Meskipun hanya ada beberapa hari tersisa sebelum dia harus pergi ke Jade Tide Heavenly Mansion, dengan lusinan formasi transportasi di alam petir suci yang terhubung ke Myriad Worlds, dia akan dapat kembali tepat waktu. Aku akhirnya bisa kembali ke dunia penentang dewa. Duan Lingtian berpikir sendiri dengan penuh semangat. Ketika Duan Lingtian meninggalkan dunia penentang dewa di masa lalu, dia berada dalam situasi berbahaya. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi mendambakan cairan dari mata air surgawi yang dimilikinya. Dia terpaksa melakukan perjalanan ke dunia lain untuk pergi ke batas luar sebagai tindakan pencegahan. Pada akhirnya, dia berakhir di alam pasir suci, salah satu alam yang terletak di pinggiran batas luar. Selama perjalanannya ke alam petir suci, dia juga harus berhati-hati agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Secara keseluruhan, rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berada di dunia penentang dewa. Saya segera mendatangi Anda karena saya tahu betapa pentingnya hal ini bagi Anda, kata Duan Tianhong sambil tersenyum. Duan Lingtian mungkin hanya berada di klan Duan selama 10 tahun yang singkat, tetapi dia telah tumbuh dekat dengan Duan Tianhong selama berada di sini karena temperamen mereka yang serupa. Meskipun Duan Tianhong adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tidak mengudara. Lagi pula, dia tahu potensi Duan Lingtian jauh lebih besar darinya. Dia bisa dengan mudah membunuh Duan Lingtian sekarang, tapi itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan.
Setelah beberapa saat, Duan Tianhong berkata, saya sudah memberitahu leluhur tua bahwa kami akan mengunjunginya sekarang. Mata Duan Lingtian sangat cerah saat dia berjalan ke tempat budidaya leluhur tua klan Duan. Sebagai orang dengan otoritas tertinggi di klan Duan, wajar jika leluhur tua klan Duan memiliki mata air spiritual untuk dirinya sendiri sebagai tempat budidayanya. Tak lama kemudian, Duan Tianhong dan Duan Lingtian tiba di lembah seperti surga tempat mata air spiritual berada. Duan Tianhong menangkupkan tinjunya di rumah di atas sumber dan pusat mata air spiritual saat dia berkata dengan hormat, leluhur tua, Penatua Agung ada di sini. Setelah mendengar tanggapan acuh tak acuh yang berdering dari rumah, Duan Lingtian mata membelalak kaget. Ternyata, leluhur tua klan Duan adalah pembangkit tenaga wanita. Pada saat ini, pintu terbuka, dan sosok ramping dan anggun berjalan keluar. Itu milik seorang wanita muda yang mengenakan jubah panjang berwarna hijau muda. Dia tampak berusia awal 20-an. Meskipun fitur wajahnya sangat indah, dia bukanlah kecantikan yang menakjubkan. Ekspresinya menyendiri, dia tampak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Duan Lingtian menatap matanya, dia merasa seolah-olah sedang menatap jurang maut. Dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya dan berkata dengan hormat, Duan Lingtian menyapa leluhur tua. Wanita muda itu mungkin tidak terlihat lebih tua dari Duan Lingtian, tetapi dia tahu bahwa penampilan fisik bukanlah penentu usia seseorang yang akurat. Nenek moyang tua dari klan Duan kemungkinan besar setua fosil. Kamu hanya penatua sementara jadi kamu tidak perlu memanggilku sebagai leluhur tua, kata wanita muda itu dengan senyum tipis saat dia berjalan menuju Duan Lingtian. Namun, matanya tajam saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Ketika dia memandangnya, Duan Lingtian merasa seolah-olah seekor elang sedang mengawasinya. Luar biasa, kata wanita muda itu saat matanya menyipit tanpa terasa. Kemudian, dia menoleh ke Duan Tianhong dan berkata, tinggalkan kami sebentar. Saya perlu berbicara dengan Grand Reverend Elder secara pribadi. Petik 2. Ya, leluhur tua, jawab Duan Tianhong dengan hormat. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara, Lingtian, leluhur tua ahli dalam hukum kehidupan dan penguasaan Dao. Setelah itu, Duan Tianhong menghilang dari pandangan, meninggalkan Duan Lingtian dan leluhur tua sendirian di lembah. Nama saya Duan Yuwei. Anak muda, Anda dapat membatalkan formalitas dan memanggil saya sebagai Saudari Wei, kata Duan Yuwei. Matanya bersinar di bawah sinar matahari saat dia menatap Duan Lingtian. Dia mendekatinya dan mengulurkan tangan untuk mengangkat dagunya sebelum dia menatap matanya. Duan Lingtian secara naluriah mencoba menjauh, tetapi dia dengan cepat merasakan energi tak terlihat menahannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terkejut dengan kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang perilakunya yang aneh. Ini benar-benar mengejutkan, kata Duan Yuwei setelah beberapa saat, kamu bahkan belum berusia 3000 tahun, tapi kamu sangat kuat, seseorang dengan kekuatanmu di usiamu belum pernah terjadi sebelumnya di batas luar dan Myriad Worlds. Ekspresi Duan Lingtian berubah begitu dia mendengar kata-kata Duan Yuwei. Dia tidak menyangka Duan Yuwei bisa merasakan usianya dengan akurat. Lagi pula, hanya mereka yang dekat dengan usianya yang bisa merasakan usianya. Bagi orang lain di luar rentang usianya, mereka hanya bisa merasakan secara samar bahwa dia berusia di bawah 10.000 tahun. Santai, saya tidak punya niat buruk. Apakah Anda pikir Anda akan dapat tetap berdiri jika saya memiliki niat buruk? Duan Yuwei berkata dengan senyum tipis saat dia menarik tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang menahan Duan Lingtian juga menghilang. Duan Lingtian secara naluri mundur selangkah dan menatap Duan Yuwei dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia berseru, leluhur tua. Sebelum Duan Lingtian dapat terus berbicara, Duan Yuwei berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk melepaskan formalitas dan memanggilku, Saudari Wei? Aku akan memanggilmu sebagai Little Tiana. Lalu, dia melanjutkan berkata, karena takdir membawamu ke klan Duan kita, mulai hari ini dan seterusnya, kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara kandung.